Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari Mekah membawa kurma untuk bekal di bulan Ramadan. Mari kita saksikan bersama uraian gramatikal ayat Al-Quran. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah, termasuk dari mancanegara. Semoga kita semua bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu Quran Surat Ghafir ayat 66 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini, pendamping beliau adalah Ibu Nurhayani Ritonga dari kelas M1. Baiklah, terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar, semuanya Kami aman. selalu mendoakan Amin, semoga amin. Pak Ustadz, Umi Linda, dan keluarga tercinta, serta kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita sapa pendamping beliau pada kajian pada subuh ini, yaitu Ibu Nurhayani Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurhayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Insya Allah Ibu udah siap ya untuk mengurai Quran Surat Ghafir. Insya Allah siap. Doa terbaik untuk Ibu, semoga Ibu dapat mengurai ayat dengan tenang, lancar, dan muntas. Dan Amin ya kami rabbal dari alamin. grup MC mendukung Ibu dengan memakai khimar dengan warna yang senada, yaitu warna hijau. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, kami silahkan. Syukran, Bu Iva. Ya, sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap setiap perbuatan kita, tindak tanduk kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghindari perbuatan-perbuatan yang bernilai maksiat, ya, kita hindari semuanya itu. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita,
suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat ke-66 bersama Ibu Nurhayani Ritonga. Assalamualaikum Bu Nurhayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Di mana posisi Ibu ini? Di Jambi, Bu ya. Oh, Jambi. Kalau Ritonga ini aslinya di daerah mana nih? Ada desa. Aslinya Sidimpuan, Bu ya. Oh, Sidimpuan. Alhamdulillah. Oke, Ibu sehari-hari sekarang apa nih kegiatannya? Ngajar atau kerja atau apa nih? Saya diamanahkan sebagai kepala TK, Bu ya, kepala Oh. TK Negeri Seridadi, Batanghari. Oh, berapa usia Ibu sekarang? Usia saya 49, Oh, 50 ya. masih aktif ya? Oke. Ya. Dulu yang ngajak ke Al-Sani siapa Bu Nurhayani ini? Yang ngajak Ibu Ketua BKMT Kabupaten Batanghari, Bu ya, Ibu Wabub kami Oh, berkunjung ke Sentul, Bu ya. iya. Itu dihubungin oleh dulu kalau salah saya oleh Bu Nelly Rosdiana ya. Bu Nelly Iya, Bu. sama Bu Riri waktu itu ya. Iya, Bu ya, iya. Oke, baik. Ibu sekarang ada di kelas M1 bersama Bu Esmeralda, Bira, Bu Diana, dan Bu Ilma Rispa ya. Betul, Bu ya. Baik, kalau gitu sudah siap ya Bu? Ghafir 66. Siap, Bu ya. Oke, Insyaallah. baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Malam-malam makan pepaya, paginya minum jus tomat. Terimalah salam dari saya sebelum saya mengurai ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani selaku pendiri dan pembimbing Al-Hasani. Selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bapak Rizal Al-Hasani yang saya banggakan, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Al-Hasani yang saya banggakan. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, koordinator Al-Hasani yang saya muliakan, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu secara rinci, namun jasa dan kemuliaan Bapak Ibu semuanya, begitu juga pembimbing dan pengajar kami di kelas, jasanya tiada terkira. Allah dan malaikatnya pasti akan mencatat semua amal kebaikan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Buya Hasrizal Al-Hasani selaku pendiri, selaku penemu, selaku penasehat dan pembimbing sekaligus pengajar di Triple A Al-Hasani yang tidak bosan-bosannya membimbing kami di kelas dengan sabar dan ikhlas sehingga kami bisa membenakkan
ayat demi ayat yang sedang diurai. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, Ibu Ira, Ibu Yulma, Ibu Diana yang sudah sabar membimbing mengajar kami di kelas. Sehingga kami dari yang tidak bisa mengurai ayat, yang tidak kenal dengan huruf sia menjadi kenal, menjadi bisa, sekalipun masih terbata-bata. Kepada teman-teman di kelas yang selalu memberikan saya motivasi, support, saya ucapkan terima kasih, terutama kepada Pak Noto yang selalu memberikan saya inspirasi, sehingga PPT saya bisa lebih baik. Begitu juga teman-teman yang lain yang tidak ada pilih kasih memberikan support, motivasi kepada saya, sekalipun saya jarang buka kamera karena kesibukan lain yang harus saya selesaikan. Terima kasih banyak juga kepada Pak Helmi, Bu Riri, koordinator terlaksananya kegiatan Zoom Bakda Subuh ini, yang pada kesempatan ini teruntuk kepada Ibu Ipa Mintarsi, kepada Ibu Zulfia Mansur, Pak Hadril, Pak Samsul, Pak Saad Murdi, dan lain-lain yang mendukung terlaksananya kegiatan pagi ini. Baik, tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada Ibu Ketua BKMT Kabupaten Batanghari, Ibu Nuraini Bakhtiar, yang sudah memperkenalkan saya dengan Al Hasani, yang membawa kami ramai-ramai ke Al Hasani tahun 2023 kemarin. Sehingga saya terpaut dan betah dengan belajar di Al Hasani ini. Kepada suami dan anak-anak saya yang mendukung saya juga saya ucapkan terima kasih banyak, sehingga saya bisa insya Allah tampil pada pagi ini. Selanjutnya izinkan saya terima kasih juga kepada semua peserta Zoom Al Hasani pagi ini yang turut mendukung saya untuk kelancaran penampilan saya pagi ini, dan mungkin juga kepada teman-teman yang saya undang, ada mungkin masuk Zoom pagi ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan izinkan saya menampilkan atau share PPT saya, yaitu Quran Surah Ghafir ayat 66. Baik, uraian secara gramatikal metode Al-Hasani Quran Surah Ghafir ayat 66 oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini saya mendampingi, saya Nurhayani Ritonga kelas M1 sebagai pendamping beliau, yaitu bimbingan dari Bu Ira, Bu Yulma, dan Bu Diana.
Terlebih dahulu saya membacakan Quran Surah Ghafir ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah alladzina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Bisa slideshow, Bu Nurhayani. Iya Bu, Pak, kok macet gitu. Maaf saya stop share dulu Pak Ibu. Oh, ya. Ada backup ini nggak tuh? Tuh, Bu Ira sudah. Bu Ira aja itu. Bu Ira. Ya, Udah, Bu Ira aja itu. Bu. Macet. ya sudah Ya, Bu selesai. Ira, Bu saya. Ira aja. Udah. Selesai, Bu Ira. Udah langsung. Baik. Penggalan ayat Quran Surah Ghafir ayat 66 yaitu terdiri dari 22 penggalan. Penggalan 1 sampai 22. Penggalan 1 Qul. Penggalan 2 Inni. Penggalan ketiga ya sukun. Penggalan keempat nuhitu. Minta tolong diklik Bu. Nah, ya. Penggalan kelima an. Penggalan keenam a'buda. Penggalan ketujuh allazina. Penggalan kedelapan tada'una. Penggalan kesembilan min. Penggalan ke-10 dunillahi. Penggalan ke-11 lamma. Penggalan ke-12 ja'a. Penggalan ke-13 nia. Penggalan ke-14 al-bayyinatu. Penggalan ke-15 min. Penggalan ke-16 Robbi. Penggalan ke-17 wa. Penggalan ke-18 umirtu. Penggalan ke-19 an. Penggalan ke-20 uslima. Penggalan ke-21 li. Penggalan ke-22 Rabbil alamin. Rabbil alamina. Baik. Uraian penggalan ke-1 Qul. Bentuknya KKP. Ciri KKP-nya sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu. Prosesnya dibuang ciri KKSAD-nya, yaitu ta menjadi kulu. Karena huruf pertama akar kata hidup tidak perlu alif penolong.
Kedua, disukunkan huruf akhir menjadi kul. Karena bertemu dua sukun tidak bisa dibaca, makanya kul menjadi wawunya menghilang menjadi kul. Pelakunya anta, akar katanya kowala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kowala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya ada di Mahmud Yunus halaman 360. Engkau katakanlah. Penggalan kedua, inna. Bentuknya huruf bermakna. Aslinya inna karena bersambung dengan ya sukun menjadi inni. Artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga, ya sukun. Bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan keempat, nuhitu. Bentuknya KKL pasif. Ciri KKL-nya tu di akhir. Ciri pasifnya, huruf pertama akar kata berharkat dhammah. Huruf kedua akar kata berharkat kasroh. Pelaku pasifnya adalah ana. Akar kata nahaya dibaca naha. Pola fa'ala artinya ada di Mahmud Yunus halaman 471. Aku telah dilarang. Penggalan kelima, an. Bentuknya huruf bermakna, berfungsi memfatahkan KKSAD setelahnya. Artinya bahwa. Penggalan keenam, a'buda. Bentuknya KKSAD, aslinya a'budu. Ciri KKSAD-nya a di awal, dhammah di akhir. Pelakunya ana. Akar katanya abada, polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 252. Aku sedang akan menyembah. Penggalan ketujuh, allazina. Bentuknya kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan ke-8, tada'una. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya ta di awal, waw sukunna di akhir. Menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya da'awa. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun hidup atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Da'awa menjadi da'a, analog kaidah 1 sia poin 2. Pola fa'ala artinya ada di Mahmud Yunus halaman 127. Kalian sedang akan menyeru. Penggalan ke-9, min. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10, dunillahi. Bentuknya KBM, terdiri dari duni dan Allahi. Ciri KBM-nya, kata benda
pertamanya tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kasroh. Duni bentuknya KBKK khusus. Ciri kata bendanya diawali huruf jar yaitu min. Akar katanya dawana menjadi dana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kata kedua, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'la. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 132 selain. Kata keduanya Allahi, artinya Allah. Arti KBM dunillahi yaitu selain Allah. Penggalan ke-11 lamma bentuknya huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-12 ja'ah bentuknya KKL. Ciri KKL-nya fathah di akhir menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya ada di Mahmud Yunus halaman 95, dia telah datang. Penggalan ke-13 nia bentuknya kata ganti sebagai objek artinya aku. Penggalan ke-14 al-bayyinatu bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya alif lam di awal. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggalnya. Ciri subjek jamaknya atu di akhir. Akar katanya bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya bayyinatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ilatun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 75 keterangan-keterangan yang jelas. Penggalan ke-15 min bentuknya huruf jar artinya dari. Penggalan ke-16 Robbi bentuknya KBM terdiri dari Robbi dan ya sukun. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya kata ganti. Robbi bentuknya KB KK tunggal. Aslinya robban karena ada huruf jar menjadi robbin. Karena ber-KBM menjadi robbi. Ciri kata bendanya huruf jar min dan tanwin. Akar katanya robaba menjadi robba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 136 yaitu Tuhan. Ya sukun bentuknya kata ganti milik. Artinya aku. Arti KBM Robbi Tuhanku. Penggalan ke-17 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-18 umirtu
Bentuknya KKL pasif. Ciri KKL-nya tu di akhir. Ciri pasifnya huruf pertama akar kata berharkat dhamma, huruf kedua akar kata berharkat kasroh. Pelaku pasifnya ana. Akar kata amaro, pola fa'ala. Artinya ada dalam Mahmud Yunus halaman 48, aku telah diperintahkan. Penggalan ke-19, an. Bentuknya huruf bermakna, berfungsi mempatahkan KKSAD setelahnya. Artinya bahwa. Penggalan ke-20, uslima. Bentuknya KKSAD, aslinya uslimu. Karena adaan menjadi uslima. Ciri KKSAD-nya U di awal, alif di awal, dan dhammah di akhir. Menunjukkan pelakunya ana. Akar katanya salima, pola af'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 177, aku sedang akan tunduk. Penggalan ke-21, li. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-22, Rabbil alamina. Bentuknya KBM, terdiri dari Robbi dan al-alamina. Ciri KBM-nya, kata benda pertamanya tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharkat kasroh. Robbi bentuknya KBKK tunggal. Aslinya robban, karena ada huruf jar menjadi robbin. Karena ber-KBM menjadi robbi. Ciri kata bendanya huruf jar, li, dan tanwin. Akar kata robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 136, arti Robbi, Tuhan. Al-alamina, bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya alif lam, ciri jamaknya ya sukunna di akhir. Akar katanya alama, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya alamun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamaknya fa'alina. Artinya ada di Munawir halaman 965, seluruh alam. Arti KBM Rabbil alamina, yaitu Tuhan seluruh alam. Arti keseluruhan daripada Quran Surah Ghafir ayat 66 adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Alladzina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, engkau katakanlah Muhammad,
Sesungguhnya aku benar-benar dilarang menyembah sesembahan yang kalian seru dari selain Allah. Ketika keterangan-keterangan yang jelas datang dari Tuhanku telah datang kepadaku, dan aku telah diperintahkan agar aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Nurhani Ritonga setelah murai ayat? Alhamdulillah. Sudah lega Bu ya, sekalipun ada macet-macet. Nggak apa-apa, tanda kita mesti belajar ya. Bu Nurhani sekarang di TK ya? Iya Ngajar. Bu ya. Ngajar Iya, apa itu? Ya Bu ya. Ngajar apa di TK? Saya sebagai kepala sekolahnya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti TK-nya dikit-dikit disisipin. Oh ini pelakunya. Gitu ya. Bisa ada buah humahum. Ya humahumnya biar Amin. dia bisa paham ya. Iya Bu. Pernah nggak Ibu Nuryani membayangkan satu hari nanti seperti sekarang ini mengurai ayat Al-Quran dengan rinci seperti ini? Pernah nggak bayangin? Sama sekali tidak pernah Bu ya, karena gramatikal ini saya temukan ada di Al-Hasani ini Bu ya. Di luar juga banyak, mungkin bulan Allah Di takdirkan. luar saya ada menemukan itu dengan istilah Iya, iya. Binau Sorob gitu ya Bu ya. Semuanya sama baik kok. Semuanya sama Iya, baik. sama-sama baik. Tapi alhamdulillah diperdalam lagi di Al-Hasani ini Bu ya. Kita kan orang backgroundnya bukan orang pondok, jadi kita istilahnya kita pakai bahasa Indonesia semua, tapi tidak Iya Bu merubah ya. makna ya. Iya Bu. Mudah-mudahan istiqamah Bu Nurani Tonga ya. Amin, mohon doanya Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, surat Ghafir ayat 66 sudah dibawakan oleh Bu Nurhani Tonga dengan Mumtaz ya. Ini sambungan ayat Ghafir sebelumnya 65 ya. Dari mana tidak Tuhan melainkan Allah ya. Ini aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, engkau katakanlah. Itu kul ini kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semuanya. Kul, engkau katakanlah Muhammad, ini sesungguhnya aku. Nuhi itu aku dilarang. Ini penekanannya, aku benar-benar dilarang. Sesungguhnya aku benar-benar dilarang. Apa larangannya? An a'budal ladzina tad'una min dunillah. Bahwasanya aku menyembah sesembahan, patung-patung tad'una yang kalian seru min dunillah selain daripada Allah. Jadi menyembah kepada selain dari Allah betul-betul dilarang, sangat dilarang keras. Yaitu kita ayat sebelumnya kan ada la ilaha illa huwa. Tidak Tuhan melainkan Dia. Jadi kita penyembah kita hanya kepada Allah. Ini tauhid ya. Nah, kenapa itu? Lama ja'aniyal bayyinatu mirabbi. Ketika keterangan yang jelas dari Tuhanku, ja'ani datang kepadaku. Bukti-bukti yang nyata bahwa Allah yang menciptakan kita datang kepada kita. Dengan akal kita, dengan pikiran kita bisa membuktikan bahwa keterangan-keterangan dari Allah, bahwa dia tiada Tuhan, tiada lain selain Allah, ada di kita. Kemudian, wa umirtu dan aku diperintah. An uslima, bahwasanya aku tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh li rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Kita patuh. Apa yang Allah perintah, kita kerjakan. Dan apa yang Allah larang, kita berhenti. Kita nggak tahu kenapa ini dilarang. Insya Allah bisa kita buktikan secara ilmiah nanti. Tapi ada bidang-bidangnya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat 66 yang sudah dibawakan oleh Bu Nurhani Tonga dengan Mumtaz. Namun mungkin ada hal-hal yang salah ucap tadi, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Dan kalau ada benar, semata-mata adalah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kepada Ibu Iva Mintarsi kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Iva. Terima kasih Pak Ustadz.
Demikianlah tadi uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya. Quran Surat Ghafir ayat 66. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.